Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bagaimana kabar semuanya mahasiswa baru? Alhamdulillah baik ya. Perkenalkan, saya Sukron Mazid. Saya pembina unit kegiatan mahasiswa Iksan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang musabaqah tilawatil Quran mahasiswa tingkat nasional atau MTQ-MN. Jadi dasar hukum MTQ-MN itu tertera pada Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas, adalah untuk mencetak manusia yang berilmu, pengetahuan, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, disiplin, serta sehat jasmani dan rohani. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, termasuk bina mental spiritual, hanya dapat diwujudkan melalui metode, strategi, dan kegiatan yang tepat dan bernilai manfaat. Salah satunya adalah musabaqah tilawatil Quran mahasiswa. Nah, MTQ-MN sekarang ini telah menjadi salah satu jenis lomba yang sangat bergengsi, yang dilombakan di mana-mana, baik tingkat RT, desa, kecamatan, bahkan sampai internasional. Dan MTQ-MN ini telah diapresiasi sebagai prestasi seseorang atau perguruan tinggi. Ketika nanti yang mendapatkan juara itu langsung mendapat apresiasi dari seseorang ataupun perguruan tinggi. Nah, MTQ-MN ini ditetapkan sebagai event 2 tahunan, yang itu setiap 2 tahun sekali dilaksanakan ya. Jadi hanya 2 tahun sekali untuk MTQ-MN. MTQ dalam lintasan sejarah itu semangat dan antusiasme dari beberapa lembaga, institusi, warga yang begitu tinggi. Maka MTQ diselenggarakan di beberapa event ya, baik tingkat lokal, daerah, nasional, dan internasional ya. Seperti ada MTQ wartawan, MTQ taruna polisi, MTQ tingkat madrasah dan lain sebagainya ya. Kemudian kalau MTQ mahasiswa pertama kali diselenggarakan di Universitas Jambi pada tahun 1989. Itu pertama kali MTQ mahasiswa diselenggarakan. Kemudian yang terakhir kemarin pada tahun 2019 MTQ-MN ke-16 itu bertempat di Universitas Syekh Kuala, Banda Aceh. Nah, kebetulan Untidar mengirim 3 kafilah dan saya menjadi official untuk mendampingi para kafilah berlomba di Syekh Kuala. Nah, cabang-cabang MTQ yang pertama adalah musabaqah tilawatil Quran, adalah bidang lomba membaca Al-Quran dengan bacaan mujawwad, yaitu bacaan Al-Quran yang mengikuti kaidah-kaidah hukum tajwid, membaca dengan adab tilawah, serta seni lagu dan suara. Yang kedua, musabaqah tartilil Quran adalah lomba membaca Al-Quran secara murattal atau tadarus dengan menggunakan qiraah Imam Hashim, riwayat Hafs, dan martabat murattal ya. Kemudian yang ketiga adalah musabaqah qiraah sab'ah, adalah musabaqah membaca Al-Quran dengan menggunakan ragam bacaan yang mempunyai nilai sanad mutawatir yang dinisbatkan kepada Imam Qiraah Sab'ah ya,
Musabakoh ini hanya menggunakan qiraah riwayat Warsy dan Qalun. Ini aturan yang diselenggarakan dan menjadi patokan atau dasar di MTQ Syekh Kuala kala itu Warsy dan Qalun ya, riwayatnya menggunakan itu. Kemudian selanjutnya ada Musabakoh Hifzil Quran, adalah bidang musabakoh menghafal Al-Quran dengan bacaan murattal dan menggunakan qiraah Imam Asyim, riwayat Hafs, serta mushaf Bahriyah atau biasa dikenal dengan Al-Quran pojok. Nah, musabakoh di sini nanti cabangnya dibagi-bagi, ada 5 juz, kemudian ada 15 juz, ada 20 juz sampai 30 juz. Kemudian ada musabakoh khotil Quran, yaitu golongan dekorasi, adalah bidang musabakoh menulis indah Al-Quran yang menekankan kebenaran dan keindahan tulisan menurut kaidah khot yang baku dan dipadukan dalam media yang berornamen seperti dekorasi interior atau eksterior masjid dan bangunan-bangunan yang bernuansa Islam ya. Itu ada contohnya di atas ujung kiri ya, kalau dari saya itu ujung kiri itu bentuk khotil Quran. Kemudian yang kanan itu adalah kontemporer ya, musabakoh khotil Quran golongan kontemporer, yaitu adalah bidang musabakoh yang menulis indah Al-Quran yang menekankan kebenaran dan keindahan tulisan menurut kaidah khot yang baku dan penonjolannya tampak pada gaya khot kontemporer yang dipadukan dalam bidang lukisan ya. Itu ada contohnya. Kemudian ada selanjutnya adalah musabakoh fahmil Quran, adalah jenis lomba pemahaman atau pendalaman Al-Quran dengan penekanan pada pengungkapan ilmu Al-Quran dan pemahaman kandungan ayat dalam bentuk cerdas cermat. Selanjutnya adalah musabakoh syarhil Quran, adalah bidang musabakoh yang mengungkapkan isi kandungan Al-Quran dengan cara menampilkan bacaan, puitisasi atau terjemah, dan uraian yang menunjukkan kesatuan yang serasi. Kemudian ada musabakoh karya tulis ilmiah kandungan Al-Quran, adalah lomba menulis karya ilmiah tentang ilmu pengetahuan dan kehidupan sosial yang dikaitkan dengan isi kandungan Al-Quran. Nah, kemudian ada debat ilmiah kandungan Al-Quran dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris, adalah kegiatan adu argumentasi antara tim afirmatif mendukung topik dan tim negatif tidak mendukung topik terhadap permasalahan yang dibahas berdasar Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Kemudian ada musabakoh pembacaan kitab Maulid Nabi Muhammad SAW, adalah bidang lomba yang membaca kitab Maulid Al-Barzanji dengan bacaan kitab menggunakan lagu dan irama langgam Islami, mengutamakan seni Islami, keindahan, keserasian, kekompakan dan ukhuwah. Ya. Kemudian yang terakhir adalah musabakoh desain aplikasi komputer Al-Quran, merupakan bidang lomba aplikasi perangkat lunak tentang karya aplikasi Al-Quran, hadis maupun karya Islam lainnya. Nah, itu tadi beberapa cabang-cabang MTQMN tingkat mahasiswa ya. Mungkin bagi para mahasiswa baru yang mempunyai potensi-potensi tentang ilmu-ilmu Al-Quran, menghafal, bisa tartil, bisa tilawah, silahkan bisa bergabung bersama UKM keagamaan, dan nanti akan diadakan seleksi. Kemudian nanti kalau sudah diambil yang terbaik, nah, kemudian diutus menjadi kafilah ya, yang insya Allah MTQ di tahun 2021 penyelenggara ada di Universitas Gorontalo. Oke, terima kasih sekali atas waktu dan yang diberikan kepada saya ya, terkait dengan menjelaskan tentang MTQMN tingkat mahasiswa. Tetap semangat, belajar yang giat, rajin ya, semoga berkah dan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.